bersama ISC. Perkenalkan, saya Indah yang akan menjadi host pada kali ini bersama rekan saya. Saya Chelsea Claudine sebagai host di Berbisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pengolahan sampah dan bagaimana kontribusi kita dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Betul banget Linda, sampah masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Namun di balik masalah ini ada beberapa pihak yang memberikan edukasi atau solusi kepada masyarakat. Nah Chelsea, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat berpengalaman di bidang pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Halo Bang Arti, apa kabar? Makasih udah diundang, makasih di Caritas. Mungkin Bang Arti bisa perkenalan singkat pada teman-teman yang sedang menonton di rumah. Oke, sebenarnya nama Arti itu adalah singkatan. Arti itu disingkat dari Yayasan Asri Bakti Pertiwi. Nah, yayasan ini bergerak ke lebih dominannya itu di bidang masalah lingkungan, khususnya tentang masalah persampahan. Profil singkatnya, Yayasan Arti ini didirikan sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya di Kota Palembang. Pendirinya itu ada 9 orang yang terdiri dari 3 orang Dewan Pembina, 3 orang Dewan Pengawas, dan 3 orang Dewan Pengurus. Di bawahnya itu ada beberapa semacam apa ya saya bilangnya, semacam divisi. Jadi nggak bisa saya terangkan lebih detail masalah divisinya sepanjang apa, dan yang jelas ya Arti ini membuka kesempatan untuk setiap orang tanpa mengenal usia yang punya perhatian khusus untuk masalah lingkungan, khususnya persampahan. Kurang lebih kayak gitu ya Cel ya. Makasih atas profil singkatnya Bang Arti. Mungkin kita bisa mulai langsung. Di sini kami sudah memiliki beberapa pertanyaan nih Kak, Bang. Oke, silakan. Mungkin Chelsea bisa bertanya. Oke Kak, saat ini kan masalah di sampah di Indonesia masih menjadi penyebabnya nih, masih menjadi pembahasan. Menurut Bang Ardi sendiri, apa sih penyebab utama yang membuat masalah sampah tersebut masih sulit diatasi? Oke. Sebenarnya kita berbicara masalah sampah ini adalah masalah yang sudah menahun ya, bahkan puluhan tahun, dan itu dampaknya bisa kita rasakan, bisa kita lihat sendiri dengan mata, secara kasat mata itu bisa jelas kita lihat sejauh apa sih dampaknya terkait dengan yang ditimbulkan oleh masalah sampah itu sendiri. Yang pertama mungkin saya mau menjelaskan dulu secara singkat itu kenapa sih sampah itu menjadi masalah hingga kini gitu. Kalau menurut pandangan Arti sendiri, ya masalah sampah ini bukan masalah yang timbul begitu saja, tapi ya kemungkinan banyak kelalaian sehingga sampai dengan sekarang itu kita tiba di apa istilahnya sekarang tuh di Indonesia darurat sampah ya gitu ya. Nah, banyak hal yang mempengaruhi. Setidaknya Arti itu mengambil atau menyimpulkan 5 aspek yang menyebabkan masalah sampah itu sehingga menjadi seperti sebesar sekarang. Yang pertama itu dari sisi regulasi dan penegakan hukumnya. Regulasi di pengolahan sampah itu baru muncul itu atau baru dibuat itu sekitar tahun 2008. Yang 2008 sampai dengan sekarang berapa tahun tuh? 16 atau 18 tahun tuh? 2008 Undang-Undang Pengolahan Sampah itu dibuat tuh. Baru pertama sekali Undang-Undang Pengolahan Sampah itu ada itu Undang-Undang Pengolahan Sampah nomor 18 tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sejak undang-undang itu berapa tahun tuh? 17 tahun. 17 tahun apa 18 tahun seperti itu ya. Tapi kenapa sih masalah sampah ini tetap gak teratasi sementara undang-undang sendiri udah 18 tahun. Nah, ini yang menjadi hal yang mesti kita seriuskan bersama. Selain undang-undang pengolahan sampah itu banyak loh undang-undang yang lain, mulai dari Perpres, dan rata-rata setiap daerah itu ada namanya peraturan daerah tuh yang dikeluarkan untuk mengatasi persoalan sampah.
Perda tentang pengelolaan sampah itu rata-rata semua daerah di Indonesia itu memiliki peraturan terkait itu. Tapi sampai dengan sekarang bisa kita lihat sendiri, masalah sampah itu bukannya semakin berulang, bahkan sekarang kita sampai di darurat sampah gitu loh. Nah, setelah diatur undang-undang atau dibuat undang-undang 2008 itu, seharusnya itu sudah jelas hak, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, termasuk yang pertama itu masyarakat, pemerintah, pihak lain atau pihak swasta, pihak perusahaan, dan banyak hal lagi yang diatur di dalam itu. Kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa sampai sekarang itu tetap menjadi masalah? Ya, salah satu penyebabnya kalau secara garis besar karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan tersebut. Selain ketidakpatuhan, masalah serius lagi menurut arti itu ada, yaitu apa? Penegakan hukumnya yang masih kendor kalau menurut kami. Dan ini yang benar-benar harus kita dorong kalau kita serius untuk mengatasi persoalan sampah. Kurang lebih begitu tuh. Oke Kak, Bang Arti. Jadi di sini dapat kami simpulkan kalau sampah ini sulit diatasi sampai hari ini tuh karena lemahnya undang-undang apa ya? Bukan, saya luruskan. Bukan lemahnya undang-undangnya, tapi yang pertama itu yang tadi saya bilang tuh. Sejak regulasi itu ada, artinya saya tanya dulu nih adik-adik sini. Pernah baca nggak undang-undang pengelolaan sampah? Belum. Nah, termasuk di tingkat mahasiswa sendiri, yang notabene kalian itu harusnya lebih banyak membaca dibanding dengan masyarakat yang di luar tuh. Artinya kan itu menjadi satu kelemahan. Bagaimana kita akan mengatasi persoalan sampah ketika di tingkat regulasi atau undang-undang atau aturannya sendiri kita tidak memahami. Itu tuh. Udah gitu diperparah lagi dengan penegakan hukumnya yang menurut arti itu masih sangat minim tuh. Udah di mana masyarakatnya udah nggak tahu aturannya, penegakannya juga oleh pihak yang ditugaskan tidak seperti yang diharapkan, kayak gitu tuh maksudnya. Oke Kak. Oke. Mungkin kita bisa pertanyaan kedua ya Kak. Oke, silakan. Kalau dilihat nih Kak dari kehidupan sehari-hari, menurut Kakak sendiri nih, hal sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat supaya jumlah sampah yang ada di Indonesia ini berkurang? Oke. Ini kembali lagi yang dilakukan masyarakat ya. Ya. Saya setuju sih dengan pola pikir mahasiswa, tapi kenapa coba harus masyarakat yang ditanya? Kan bukan masyarakat satu-satunya penghasil sampah. Nah, kita harus lebih berpikir lebih jauh ke sana ya. Artinya bukan hanya masyarakat yang diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah, tapi ada pemerintah juga di sini. Bahkan ada pihak lain, misalkan itu perusahaan. Nah, itu tadi yang makanya kita bilang itu di sektor regulasi itu kita memang harus baca. Kalau saya yakin bukan hanya masyarakat, tapi itulah opini yang terbangun hingga saat ini. Seolah-olah yang kita itu adalah masyarakat. Tapi nggak apa-apa. Bagus juga pertanyaan itu. Tapi kedepannya memang harus lebih kita berbicara lebih komprehensif lagi ya masalah. Di tingkat masyarakat sebenarnya sederhana aja. Artinya kalau kita melihat berbagai rilis pemberitaan atau statement dari berbagai orang itu seolah-olah kan masyarakat ini selalu yang paling disalahkan tuh. Iya betul. Masyarakat itu tidak sadar untuk kelola sampah tuh. Sebenarnya yang harus sadar itu siapa dulu sih? Misalkan misalkan kita di sebuah rumah tangga, artinya kan kita punya orang tua nih. Harusnya kan orang tua ini dulu kan yang membuat contoh sehingga anak-anaknya ikut dong mengikuti. Nah, lebih paham kan arah pembicaranya kemana gitu. Nah, kalau di tingkat masyarakat sederhana aja sih. Kita kan dengar 3R misalkan mengurangi itu apa sih yang harus dilakukan tuh? Menggunakan kembali. Tentu sederhana tuh. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah di rumah gitu loh. Mengolah sampah yang yang sampah organik untuk dijadikan kompos atau dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh sederhana tuh yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga. Tapi ada catatan, masyarakat itu bagaimana sih akan melakukan pengelolaan sampah di tingkat itu?
Yang pertama itu tentu dia harus disiapkan dulu dong wadah tempat pemilahannya tuh. Itu yang pertama tuh. Kalau untuk masalah pemilahannya disuruh memilahnya segala macam, siapkan dulu dong wadahnya. Yang kedua itu kasih tahu dulu tuh secara umum masyarakat, kampanyekan dulu tuh mengelola sampah itu seperti ini loh, gitu loh. Kampanyekan secara terus-menerus khususnya di tingkat anak-anak di bangku pendidikan, kalau bisa dari sejak dini tuh, dari TK mungkin SD SMP itu harus intens dilakukan semacam edukasi lah untuk mereka bahaya sampah itu sejauh apa sih gitu. Sehingga nanti kita harapannya apa? Ketika dia sudah besar atau sudah dewasa, kebiasaan yang dibangun dari sejak dini itu terbawa-bawa nanti ke keluarganya, terbawa nanti ke komunitasnya, dan terbawa ke tempat-tempat lain juga. Itu mungkin yang menurut arti sendiri yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang kurangnya kesadaran masyarakat. Artinya kita udah tahu kurang, kesadarannya kurang, kepeduliannya kurang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Intinya itu dari yang cara kita biar kita sadar itu berkurang itu dari kesadaran dia sendiri ya Bang. Dia kesadaran sendiri benar. Nah, tapi kembali ya catatannya itu kita mesti memahami dulu tuh regulasinya tuh. Pahami dulu regulasinya biar tahu apa yang dilakukan, siapa berbuat apa, siapa yang melakukan apa. Itu yang paling utama tuh ya, yang mesti kita. Mungkin kami punya pertanyaan lagi nih Bang. Masih banyak juga nggak Bang? Yang ketiga nih Bang, kita kan sering dengar istilah 3R nih. Oke. Yaitu reuse dan recycle. Dari ketiga hal tersebut, mana sih yang paling penting untuk dimulai dibiasakan oleh masyarakat dan kenapa? Oke, kita pahami dulu ya yang ketiga R yang dimaksud itu reuse dan recycle. Ya. Reduce itu lebih mengarah ke apa? Reduce itu lebih mengarah ke apa ya? Saya bilang itu pengurangan ya, pengurangan sampah. Terus reuse itu lebih ke penggunaan kembali. Recycle itu ke pendaur ulangannya. Betul. Nah, berbicara yang pertama tuh R1-nya tuh reduce itu pengurangan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah gitu kan? Saat ini kita lebih banyak itu sampah yang paling banyak kita gunakan itu di anorganik itu yang berbau dengan plastik kan. Betul. Nah, plastik. Apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu? Saya pikir peranan teman-teman di sini jurusan apa nih? Teknik di industri ini harus menemukan sebuah teknologi untuk bagaimana caranya menggantikan plastik ini. Apakah itu digantikan dengan wadah yang lebih ramah lingkungan gitu contohnya. Misalkan lo dari plastik bisa jadi kertas nggak kira-kira? Kira-kira bisa nggak? Plastik ke kertas mungkin bisa. Ya. Tapi di tingkat kepatuhan terhadap lingkungan sama-sama bahaya loh. Paham nggak itu? Artinya kan kertas ini kan bersumbernya itu kan dari pohon kan. Iya. Artinya semakin banyak kita memproduksi kertas, semakin berkurang dong pohon kita. Artinya kan dampaknya sama-sama. Nah, coba kita berpikir yang lebih smart lagi, khususnya teman-teman yang di jurusan itu tuh, maksudnya tuh. Kira-kira plastik ini kita gantikan dengan apa ya wadah yang paling cocok tuh? Ada nggak temuan teknologi lain untuk menggantikan wadah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Karena jumlah plastik kalau kita berbicara sampah anorganik yang mendominasi itu kan plastik ya. Iya. Nah, dan itu rata-rata yang banyak dibuang ke TPA kemana-mana tuh. Nah, itu yang di apa tuh? Di Reduce. Di reduce. Nah, di reuse-nya itu penggunaan kembali. Menurut nanti yang masalah penggunaan kembali itu lebih mengarah ke bentuk kampanye yang berupa ajakan, misalkan bawa tumblermu, itu kan. Iya. Nah, harapannya apa dengan kita membawa tumbler, kemudian tumbler ini kan bisa kita isi ulang untuk minum. Harapannya kita tidak menambah sampah yang sudah ada tuh, minimal tidak menambah, kalau tidak bisa mengurangi minimal tidak menambah. Kurang lebih gitu. Yang terakhir itu yang masalah recycle. Nah, recycle menurut saya yang paling besar dominannya
di jurusan kalian kan terkait itu menemukan sebuah mesin yang mungkin yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah dari mesin-mesin yang ada sekarang tuh. Nah, kurang lebih pemain seperti itu sih. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bang. Oke, silakan. Nah, kami nih Bang sebagai mahasiswa teknik industri, kami kan belajar tentang perbaikan sistem dan tentang pemecahan masalah nih. Oke. Menurut Abang sendiri nih, kontribusi apa yang bisa yang kami berikan untuk membantu pengelolaan sampah agar lebih baik dan terorganisir? Nah, itu sebenarnya tadi hubungannya dengan yang tadi yang kita sudah bicarakan itu tuh. Artinya kan apa sih peranan mahasiswa teknik industri ini kan untuk di dalam hal pengelolaan sampah? Yang pertama itu menurut saya coba kita berpikir lebih inovatif lagi, menemukan sebuah mesin yang lebih ramah lingkungan. Bukan hanya ramah lingkungan, lebih ekonomis mungkin ya. Untuk mengurangi persoalan sampah itu sendiri. Dan kalau bisa teknologi itu bisa dimanfaatkan semua orang atau bisa ditempatkan di rumah per rumah gitu kan. Karena sumber sampah itu sendiri kan berada dari rumah per rumah tuh, rumah tangga. kan timbunan sampahnya ada di situ. Coba kita dari teknik industrinya itu lebih mengarah ke sana. Bisa menemukan semacam teknologi yang bisa ditempatkan, yang teknologinya murah, ramah lingkungan itu yang bisa ditempatkan paling tidak di RT, satu RT atau satu kelurahan. Saat ini kan kalau kita melihat kan masih terpusat, misalkan kalau di Palembang sendiri sekarang ada di Keramasan tuh, PSL apa tuh, mengubah sampah menjadi energi listrik tuh. Itu kan teknologinya mahal sekali, mahal sekali, dan itu masih terpusat di satu tempat gitu loh. Artinya sampah yang kita kumpulkan dari rumah-rumah penduduk itu kan mesti dibawa ke sana. Operasionalnya mahal lagi kan. Iya. Tuh. Berbeda ketika kita tempatkan di beberapa tempat, tapi dengan catatan itu ramah lingkungan, operasional kita lebih murah tuh dan bisa diakses oleh setiap orang gitu tuh. Nah, coba teman-teman adik-adik mahasiswa itu mencari solusi untuk ke sana tuh maksudnya. Berarti harus mengutamain dari rumah ke rumah dulu ya kan Bang? Karena sumber sampah itu sendiri kan kebanyakan ada di rumah kita masing-masing. Nah, bukan hanya di rumah sih sebenarnya. Contoh di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat kesehatan atau pusat-pusat pendidikan seperti sekolah, di pusat-pusat industri atau pabrik itu ada kan tuh. Sumber-sumber sampah itu kan dari sana semua tuh. Tuh maksudnya tuh. Jadi bisa menggunakan teknologi itu yang ramah, yang murah itu ditempatkan di mana aja sehingga bisa digunakan oleh masyarakat luas tuh. Kita ada pertanyaan terakhir nih Kak. Singkat sekali. Menurut Bang Ardi sendiri, seperti apa kondisi pengelolaan sampah yang ideal di Indonesia? Dan apa yang perlu dilakukan supaya hal tersebut bisa terwujud? Ini berbicara tentang hal itu kita mungkin sedikit panjang nih ceritanya. Selain tadi yang saya jelaskan itu yang masalah aspek regulasi dan penegakan hukum, sebenarnya beberapa aspek lagi ya, yang mesti kita harus dilakukan, khususnya disiapkan oleh kita semua lah. Bukan menyalahkan satu pihak, bukan hanya menyalahkan contoh, bukan hanya memberi titik permasalahan hanya kepada pemerintah, bukan seperti itu. Menurut arti itu yang lalu itu cukup kita jadikan sebagai pelajaran. Sekarang yang paling utama itu adalah bagaimana kita sama-sama berpikir untuk menemukan solusi pengelolaan sampah ini gitu. Itu yang paling utama. Nah, saya terangkan lagi di aspek yang berikutnya itu ada namanya aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan itu kurang lebih yang mengatur tentang contoh siapa yang harus melakukan apa, siapa yang harus berbuat apa tuh. Misalkan peranan pemerintah atau peranan masyarakat. Masyarakat itu berperan sebagai apa sih di dalam pengelolaan sampah? Pemerintah itu berperan sebagai apa? Pihak swasta itu berperan sebagai apa tuh? Di dalam hal itu yang dimaksud dengan kelembagaan. Kalau disederhanakan lagi, mestinya kan ada regulator, ada operator. Misalkan kalau kita berbicara di sebuah rumah masalah sampah tuh, regulatornya itu kan tuannya tuh atau pemilik rumah tuh, itu sebagai regulator, dia kan yang membuat aturannya tuh.
Nah, operatornya siapa? Operatornya bisa menjadi asisten rumah tangga gitu. Ketika regulator membuat aturan, sampahnya yang jenisnya harus dimasukkan ke sini ya, yang ini sini. Yang melakukan itu kan tadi asisten rumah tangga itu. Iya. Itu lebih gampang tuh untuk mengaturnya tuh. Ini di sini ini sehingga sampai itu sesuai dengan penempatannya itu yang terkait dengan aspek. Dan kalau kita berbicara lebih besar lagi daripada rumah, misalkan kita di Palembang itu, regulator yang dimaksud itu siapa? Regulator itu berarti pemerintah dong. Iya. Dia yang menciptakan aturan. Nah, operatornya ya kita rumah tangga. Tapi ya alangkah lebih baiknya ketika disiapkan dulu tuh wadah-wadahnya tuh. Siapkan dulu dong wadahnya, tempatnya di sini, sampah ini tempatkan di sini. Bagaimana cara kita menempatkan ketika wadahnya sendiri belum disiapkan? Nah, sehingga kan tercampur dan tercampur lagi. Akibatnya apa? Fatal dong, TPA makin menumpuk gitu loh. Nah, itu dari aspek apa tadi itu kelembagaan. Dan berikutnya itu dari aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan ini kan siapa sih yang membiayai pengolahan sampah? Kembali lagi, kalau ditarik dari regulasi yang sudah ada Undang-Undang 18 tahun 2018 tentang pengolahan sampah itu jelas. Kalau pengolahan sampah itu salah satunya pembiayaannya itu bersumber dari APBN dan APBD. Tapi coba kita bandingkan dulu. APBN atau APBD yang disalurkan untuk pengolahan sampah itu masih sangat kecil untuk mengolah sampah. Sementara di satu sisi kita sama-sama teriak tuh Indonesia darurat sampah. Harusnya kan diperbesar lagi dong anggarannya untuk itu, anggaran pengelolaannya tuh. Dari aspek pembiayaan itu contoh-contoh kecil yang bisa kita kupas tuntas lagi tentang itu kalau ada kesempatan. Yang berikutnya itu aspek sosial budaya. Ini sangat berpengaruh. Ya, tadi yang kita bahas sedikit itu tuh, yang masalah kesadaran. Kenapa sih kita susah sadar tuh? Menurut arti itu sebenarnya kita nggak susah sadar juga kok. Misalkan gini, masyarakat kita itu coba misalkan disuruh jalan-jalan ke Singapura yang mengolah sampahnya bagus atau ke Jepang tuh, dengan sendirinya dia akan patuh kok untuk menempatkan sampah itu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan aturannya. Tapi begitu balik lagi ke Indonesia, buang lagi dia sembarangan tuh. itu maksudnya itu. Artinya kan aspek kesadaran. Nah, yang berikutnya memang kalau budaya kita itu, saya mengutip pernyataan dari inisiator pembuat Undang-Undang 18 tahun 2008 itu, namanya Ibu Sri Besar itu. Menurut beliau itu tuh, budaya kita ini masih budaya pamer atau budaya ruang tamu. Misalkan kayak gini, kalau kita membangun sebuah rumah, yang paling ditonjolkan itu adalah ruang tamunya tuh, dibikin bagus sebagus mungkin, mewah itu. Nah, kita bergeser sedikit ke belakang tuh, masalah di dapur tuh masih berantakan tuh, kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, kalau kita tarik ke skup yang lebih besar, misalkan di Palembang, sebagus apapun tuh hotel-hotel yang ada di sini, sebagus apapun industrinya, rumah sebagus apa, kalau TPA-nya masih kayak yang sekarang, ya tetap aja gitu loh. Artinya kan budayanya itu seharusnya yang di ruang tamu sama dong harusnya dengan yang belakang. Iya. Nah, artinya biaya yang digunakan untuk di ruang tamu itu mesti disamakan dengan biaya di dapur gitu loh maksudnya. Dengan begitu, keuntungannya apa sih kira-kira? Ya nggak mungkin kalau kita udah di lingkungan bersih, investor akan datang juga dong pastinya gitu. Selain menciptakan kenyamanan kesehatan untuk masyarakatnya sendiri, ini kan menarik orang berinvestasi di daerah itu. Orang jelas tuh aturannya, lingkungannya bersih, ya saya mau dong di sana gitu. Nah, lalu kayak gitu kan. Yang terakhir itu kita menempatkan sebagai apa ya, aspek teknologi. Aspek teknologi yang seperti yang kita bicarakan tadi. Sampah itu akan dijadikan sebagai apa sih? Banyak kan PLTSA misalkan pembangkit listrik tenaga sampah. Sampah itu bisa dijadikan menjadi sumber daya misalkan listrik dan segala macam itu. Benar itu adanya. Tapi mesti dengan catatan gitu. Untuk menjadikan ini menjadi listrik itu ada proses, dan proses ini membutuhkan anggaran yang lumayan besar tuh.
Makanya coba kita melihat di daerah-daerah lain kan. Contoh di Jakarta. Jakarta itu tempat pembuangan sampahnya kan ada di Bantar Gebang tuh. Nah, di Bantar Gebang itu sendiri dulu pernah dijadikan RDF, ada PLSA dulu ada. Tapi itu rata-rata kan tidak maksimal tuh untuk mengurai sampah. Ya tentu dengan berbagai kendala tuh. Contoh di daerah lain tuh di Putri Cempok Solo tuh. Rata-rata biaya yang dikeluarkan itu besar tuh. Termasuk dengan yang sekarang kalau yang ada PSEL tuh, mengubah sampah menjadi energi listrik itu merupakan teknologi yang mahal juga. Jadi maksudnya dalam kesempatan ini kita juga harus mengingatkan gitu. Sekalipun sudah ada teknologi itu bukan solusi yang satu-satunya untuk mengolah sampah. Bagaimana kalau teknologi itu gagal? Apa yang harus kita lakukan? Kan begitu kan pertanyaannya kan? Ya nggak mungkin dong sampah tidak kita kelola kembali itu. Bagaimana dengan lingkungan kita? Bagaimana dengan kesehatan kita? Gitu maksudnya tuh. Kalau di sisi teknologi, ya tetap bukan kita anti teknologi ya, bukan. Tapi itu jangan sampai dijadikan itu sebagai patokan utamanya. Solusi utama tuh jangan. Solusi utama sampai dengan saat ini yang paling baik itu menurut Arti itu masih di pemilahan sampah dari sumber tuh. Penanganan sampah itu harus dikelola itu di sumber dengan konsep tadi itu, prinsip 3R-nya tadi itu. Itu tentu melibatkan contoh pihak masyarakat sendiri, pihak swasta, pihak pemerintah. Nah, yang mau kita diskusikan sebenarnya itu lebih komprehensif lagi, lebih besar lagi itu adalah di mana sih peranan pemerintah dalam proses pengolahan sampah, di mana peranan masyarakat, di mana peranan mahasiswa, di mana peranan perusahaan lain itu. Kami berharapnya ya itu mengajak mahasiswa itu untuk kritis sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita kritis ketika kita juga tidak membaca regulasinya? Artinya kalau kita sudah memahami dari sisi regulasinya, kita tentu akan tahu tuh yang salah itu di mana, yang mandang itu di mana. Jadi kita sama-sama lah adik-adik mahasiswa bersama-sama dengan kami. Ayo dong kita suarakan nih persoalan sampah ini. Apa yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk membereskan persoalan ini. Nah, ya itu sangat mengajak mahasiswa khususnya itu mesti cari tas. Ayo dong kita sama-sama peduli tentang itu. Kita mulai dari mana yang mungkin yang paling utama itu adalah dari edukasinya. Edukasi kita berbicara sisi aturan dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Oke. Berarti untuk mencapai tujuan kita yaitu lingkungan sehat bersih, kita harus paham dulu apa undang-undangnya ya Kak? Bukan hanya kalau paham, oke, saya setuju dengan kata paham. Paling tidak kita baca dulu tuh regulasinya itu. Oke. Jangan pernah berharap bahwasanya regulasi ini hanya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup. Tidak. Semua aspek ada di apa namanya ya? Di Jakpranas itu, salah satu program yang dibuat pemerintah itu untuk menyelesaikan persoalan sampah ini mesti melibatkan sinergitas seluruh kementerian. Di Jakpranas itu kalau nggak salah itu 32 kementerian dan lembaga yang dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Wow. Jadi bukan hanya memang leading sektornya itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup ya, leading sektornya. Tapi yang lain itu mesti dilibatkan. PUPR kira-kira hubungannya dengan sampah apa sih? Gitu loh. Misalkan contoh PUPR mereka itu kita harapkan itu mereka yang menyediakan wadah-wadahnya itu. Selain itu Kementerian PUPR menghasilkan sampah kayak jelas dong menghasilkan sampah gitu. Kementerian-kementerian atau dinas-dinas yang lain juga menghasilkan sampah. Bahkan lembaga-lembaga misalkan polisi mereka menghasilkan sampah. Makanya semua kita terlibat di situ. Nah, kita masih sederhana tuh. Kita coba diajak membaca regulasi terkait dengan pengelolaan sampah itu. Regulasi itu undang-undang nomor 18 tahun 2008. Di bawahnya itu ada peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2012 tuh. Itu yang mengatur secara teknis gitu. Itu kita bisa diskusikan, itu bisa kita bedah seharusnya. Kami berharap YRT itu berharap Yayasan Asri Bakti Betawi itu berharap kita sama-sama membedah itu, kita sama-sama belajar itu
sehingga apa? Kita bisa menyampaikan apa yang kita pelajari itu kepada pemerintah. Gitu. Karena kalau kami sendiri tuh, Yayasan Asri Bakti Pertiwi sendirian tuh, kami tidak cukup, tangan kami itu cuma 2 tuh. Jadi kami mengajak seluruh teman-teman, tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang pendidikan segala macam. Ayo dong kita sama-sama untuk memperbaiki ini. Dengan harapannya apa? Kita semua kalau ditanya cinta lingkungan, pengen nggak bebas sampah? Ya, pasti jawabannya pengen tuh. Tuh kita harapannya lebih ke sana gitu. Mungkin cuman itu aja yang bisa kami pertanyakan, Bang. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, tidak terasa perbincangan kita pada Nah teman-teman, tak terasa waktu kita udah berjalan cukup lama selama perbincangan ini. Pada episode kali ini kita sudah ada di penghujung acaranya nih teman-teman. Teman-teman pasti sudah memiliki banyak sekali wawasan dan pengalaman yang menarik yang telah dibagikan oleh Abang Arti mengenai pengolahan sampah dan pentingnya peran kita dalam lingkungan, dalam menjaga lingkungan. Betul sekali. Dari podcast hari ini kita belajar bahwa pengelolaan sampah hanya bukan tanggung jawab pemerintah atau komunitas tentu, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita mulai setiap hari. Terima kasih untuk Bang Arti yang telah meluangkan